Shalom bagi kita semua, Permata Pertumbukan. Sebelum kita memulai PA kita, ada baiknya kita angkatkan satu lagu kita, diambil dari kitab Denden nomor 181, Segedang-gedang Geluhku. Segedang-gedang geluhku ditemani penebus, labukai Felix si kurang aditanan negutru damai surgalit bas aku iuse kena bangku kegeluhan jadi senang kai pelalit si kurang kegeluhan jadi senang kai pelalit si kurang. Sekarang mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, syukur kami ucapkan Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai PA kami Bapa. Kiranya Tuhan yang ikut bercampur tangan di dalam PA kami Tuhan, agar apa yang menjadi bahan PA kami hari ini, apa yang akan menjadi diskusi kami hari ini Bapa, dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, berdoa kami melalui perantara anak-Mu Yesus Juru Selamat kami manusia. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita, diambil dari kitab Ibrani 4 ayat 9 sampai ke 13. Saya bacakan secara tunggal, Ibrani 4 ayat 9 sampai 13. Begini firman Tuhan. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan kita tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Ya, tema kita pada hari ini yaitu perhentian. Nah, pertama, perhentian. Jika dihadapkan dengan kata perhentian, otomatis yang ada di benak kita adalah tempat untuk berhenti, tempat untuk beristirahat, tempat untuk kita bisa berhenti dari kegiatan atau aktivitas yang panjang. Tempat perhentian juga bisa kita hadapkan terhadap tempat kita biasa untuk istirahat, tempat kita untuk bersenang-senang, tempat kita di dalam kita bisa menikmati segala ruang, segala aktivitas yang telah panjang kita berhenti di sana. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, perhentian itu secara sederhana kita sebagai seorang permata, termaksud kita permata pertumbukan, masih sering sekali berhenti di tempat perhentian yang tidak benar seperti itu. Jadi perhentian yang benar itu bagaimana? Perhentian yang benar adalah perhentian di mana seorang permata itu bisa berhenti namun
tidak meninggalkan firman Allah. Namun yang terjadi faktanya adalah permata sering sekali berhenti di tempat-tempat perhentian yang salah. Contohnya kita lebih suka berhenti atau nongkrong atau berdiam diri di tempat perjudian, lapo tuak, tempat balap liar, dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa perhentian itu adalah perhentian yang salah. Perhentian yang benar itu adalah tempat-tempat persekutuan seperti kita ini yang sedang mengadakan PA Permata, kita mengikuti PA Permata, kita mengikuti kebaktian minggu, itu adalah perhentian yang benar. Jadi bagaimana kita sebagai anak Permata? Di manakah tempat perhentian kita? Apakah kita masih ingin berada di tempat perhentian yang salah atau perhentian yang benar? Jadi perhentian itu adalah tempat kita untuk berhenti. Apakah kita ingin berhenti di tempat yang salah atau ingin berhenti di tempat yang benar? Nah, dari tema kita perhentian, ada 6 bahan diskusi yang ada pada hari ini yang akan bisa kita jawab masing-masing. Saya bacakan diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah, apa maksud dari perhentian yang tertera dalam Ibrani 4 ayat 9 sampai 13 jika dibandingkan dengan Ibrani 8 ayat 1 sampai 13 dan Imamat 23 ayat 3. Yang kedua, di ayat 21 diajak berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Mengapa kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu jika kita bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 1 sampai 8? Yang ketiga, bagaimana cara agar dapat sampai ke tempat perhentian yang dimaksud dalam Ibrani 4 ayat 9 sampai 13 dibandingkan dengan Ibrani 3 ayat 7 sampai 19 dan Ibrani 4 ayat 1 sampai 8. Yang keempat, setelah mengetahui maksud dari teks kita, apakah kehidupan Permata saat ini sudah mengarah menuju perhentian yang benar atau masih berada di dalam perhentian yang salah? Yang kelima, di ayat 11 kita diajak untuk berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Hal apa saja yang dapat Permata lakukan untuk berpaling dari jalan yang salah agar sampai kepada perhentian yang benar? Nah, pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir adalah, bagaimana tanggapan saudara